Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu DRA Dinawati Grafilasi MPD dan Ibu Leonie Angga Munelisa SPD MPD atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan di siang hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kombinasi linear. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Afni Nur Rosidah dengan NIM akhiran 008. Yang kedua, ada Eko Yudi Febrianto dengan NIM akhiran 062. Dan yang ketiga, ada saya sendiri, Rahadian Disaputra dengan NIM akhiran 070. Ya. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Eko Yudi. Kepada Eko Yudi, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator Mas Varian yang sudah mempersilahkan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari kombinasi linear dan teorema 1 juga. Nah, definisi dari kombinasi linear yaitu seperti ini. Suatu bilangan C adalah kombinasi linear dari bilangan A dan B jika C sama dengan SA ditambah TB untuk beberapa S dan T. Nah, dari sini saya berikan contoh, yaitu misalkan ada bilangan 16. Nah, dari sini kombinasi linear dari 16 itu adalah kombinasi linear dari A sama dengan, kita misalkan 2, kemudian B-nya itu sama dengan 5. Nah, kenapa bisa begini? Karena kita mengambil S-nya itu 3. Coba untuk S-nya sama dengan 3. Kemudian untuk T-nya kita mengambil sama dengan 2. Nah, dari sini sesuai dengan C sama dengan SA ditambah TB, maka untuk S-nya sendiri sama dengan 3 dikali dengan 2 dikali kemudian ditambah dengan T adalah 2 dan untuk B-nya sama dengan 5. Nah, dari sini 16 sendiri sama dengan 3 dikali 2 itu kan 6. Kemudian ditambah 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Jadi 6 ditambah 10 hasilnya 16. Nah, bagaimana dengan contoh terkait yang bukan kombinasi linear? Nah, untuk contohnya sendiri, misalkan C-nya sama dengan 21. Kemudian, untuk nilai dari A, misalkan adalah 2. Dan untuk B-nya, itu kita misalkan 4. Nah, dari sini ketika disubstitusikan ke sini, yaitu 21 sama dengan S dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan T dikalikan dengan 4. Nah, kenapa di sini tidak termasuk dalam kombinasi linear? Karena ruas kanan ini itu habis dibagi 2. Sedangkan ruas kirinya itu tidak habis dibagi 2. Nah, dari sini dapat disebutkan bahwa ini bukan kombinasi linear. Nah, selanjutnya adalah teorema 1 atau teorema pertama dari kombinasi linear. Jika D adalah PPB dari X dan Y, maka D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk PX ditambah QY. Untuk suatu P dan Q adalah elemen bilangan bulat, yaitu D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari X dan Y. Nah, dari sini dapat kita langsung coba buktiannya. Ya, baik. Dari sini ada pembuktian, yaitu pertama dibentuk kombinasi linear PQ dan QY dengan P. P dan Q adalah elemen bilangan bulat. Kemudian barisan bilangan PQ
ditambah Q itu memuat bilangan-bilangan yang bernilai negatif, kemudian bilangan 0. Nah, dari bilangan 0 ini untuk ketika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Dan juga bilangan-bilangan yang bernilai positif. Kemudian ambil S adalah himpunan dari PX ditambah Q sedemikian hingga PX ditambah Q itu lebih dari 0. Dan P dan Q adalah elemen bilangan bulat. Maka dapat ditentukan bahwa S adalah himpunan bagian dari N. Karena S adalah himpunan bagian dari N, dan N merupakan himpunan terurut rapi, nah, dulu kita sudah pernah mengetahui bahwa himpunan terurut rapi itu mempunyai unsur terkecil. Nah, dari sini, maka S mempunyai unsur terkecil. Nah, dari sini kita sebut sebagai T. Unsur terkecilnya itu sebagai T. Nah, karena T itu elemen dari Z, T elemen dari S, maka tentu ada P sama dengan M dan Q sama dengan N. Sehingga membentuk T sama dengan MX ditambah NY. Nah, dari sini dapat selanjutnya dibuktikan bahwa T habis membagi X dan T habis membagi Y. Nah, dalam pembuktiannya ini, yaitu membuktikan T habis membagi X dan T habis membagi Y, kita buktikan salah satunya, yaitu T membagi X terlebih dahulu, yaitu dengan pembuktian secara tidak langsung. Nah, di sini, karena tip pembuktiannya itu secara tidak langsung, maka misalkan T tidak habis membagi X. Nah, dari sini, maka menurut teorema 2.9 yang sudah kita pelajari terlebih dahulu kemarin, ada dan S elemen Z. Sehingga ini, nah, X sama dengan TR ditambah S dengan syarat S kurang dari S lebih dari 0 dan S kurang dari T. Nah, dari teorema ini kemudian ditulis terlebih dahulu X sama dengan TR ditambah S. Nah, dari persamaan ini itu dirubah menjadi bentuk S sama dengan. Nah, menjadi S sama dengan X dikurangi TR. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa T sama dengan MX ditambah NY. Nah, jadi tinggal disubstitusikan saja ke nilai T-nya. Sehingga persamaannya menjadi S sama dengan X dikurangi MX ditambah NY, kemudian dikalikan dengan R. Nah, dari sini kemudian kita operasikan dari distributif ini menjadi S sama dengan X dikurangi MXR, kemudian dikurangi NYR. Nah, dari sini kemudian X-nya itu dikeluarkan atau dibuat distributif. Nah, jadi S sama dengan 1 dikurangi MR, kemudian dikalikan dengan X. Dan untuk Y-nya juga dikeluarkan sehingga menjadi ditambah negatif NR dikalikan dengan Y. Nah, dari sini kita misalkan bahwa untuk 1 dikurangi MR adalah I dan negatif NR adalah J. Nah, dari sini dapat dibentuk persamaan S sama dengan IX ditambah JY. Nah, tadi sudah kita, di mana pemisalan kita yaitu I adalah 1 dikurangi MR, ini, kemudian di mana 1 dikurangi MR tadi itu elemen bilangan bulat. Dan juga J adalah negatif NR, maaf, ini tipe. Salah ketik. Jadi, J sama dengan negatif NR, di mana hal tersebut elemen bilangan bulat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa S sama dengan IX ditambah JY adalah elemen S, dengan S kurang dari T. Nah, karena ini pembuktiannya belum selesai, bentar. Nah, dari sini, dengan anggapan tadi bahwa T tidak habis membagi X, ternyata menghasilkan suatu kontradiksi. Nah, karena T adalah unsur terkecil dari S tadi, dengan demikian
T tidak habis membagi X adalah salah. Nah, karena salah, maka berarti adalah kontradiksi tadi kan. Berarti T habis membagi X. Nah, ini yang benar. Dengan jalan yang sama, atau dengan pembuktian yang sama tadi terhadap T habis membagi X, juga ditunjukkan T habis membagi Y juga. Nah, dari T habis membagi X dan T habis membagi Y, berarti T adalah faktor persekutuan X dan Y. Nah, dan D juga adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y. Sehingga dapat ditulis T lebih dari sama dengan D. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa D kurang dari sama dengan T. Nah, ini tuh cuma dibalik saja. Intinya sama. Nah, D sama dengan PPB dari X dan Y, maka menurut definisi 2.3, seperti yang sudah kita pelajari di materi kemarin itu dx dan dy. Misalkan ini. Nah, jadi karena dx dan D habis membagi x dan D habis membagi y. Nah, karena D habis membagi x dan D habis membagi y, maka menurut definisi 2.1 adalah x sama dengan dv untuk suatu v elemen bilangan bulat dan juga D dan juga Y sama dengan DW untuk suatu W elemen Z. Nah, dari sini perlu diperhatikan juga bahwa tadi persamaan T yaitu T sama dengan MX ditambah NY, kemudian kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan DV, kemudian juga Y sama dengan DW. Nah, kita tinggal mensubstitusikan hasil X dan Y-nya ke persamaan ini. Sehingga menjadi ini, T sama dengan M dikali dengan DV ditambah dengan DW. Nah, dari persamaan ini kemudian dirubah menjadi D-nya dikeluarkan bentuk distributif sehingga menjadi T sama dengan D dikalikan dengan MV ditambah MW. Nah, sesuai dengan konsep teorema keterbagian kemarin, itu berarti bahwa D habis membagi T. Selanjutnya masih ada. Nah, di sini sebelumnya ini salah ketik. Nah, karena D habis membagi T yang sudah diselesaikan barusan, dan D juga lebih dari 0, dan T juga lebih dari 0, maka sesuai dengan teorema 2.6, menghasilkan D kurang dari sama dengan T. Dan juga karena T kurang dari sama dengan D, dan D kurang dari sama dengan T, maka nilai D itu juga sama dengan T. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa D adalah bilangan bulat positif terkecil yang mempunyai bentuk MX ditambah NY, dengan M dan N adalah elemen bilangan bulat atau Z. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke presentator selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma Euclid dalam teorema kombinasi linear. Nah, dalam kaitannya dengan algoritma Euclid, jika D adalah PPB dari S0 dan S1, maka dapat ditentukan bahwa D sama ini algoritma Euclid bukannya tadi. Ini yang dalam kombinasi linear, Ibu. Oh ya, maksudnya yang ini kan udah dijelaskan tadi. Skip aja. Ini seperti yang tadi kan? Beda, Ibu. Ini yang untuk yang S0 dikalikan M tadi kan cuma ini aja. Nah, kita di sini menentukan bahwa D sama dengan M dikali S0 ditambah N dikali S1. Iya, maksudnya kan pakai algoritma Euclid, tapi ada kelanjutannya, begitu kan ya? Nggih. Iya, maksudnya yang ini nggak usah dijelaskan lanjutannya apa gitu ya. Baik, untuk selanjutnya
mungkin sebelumnya. Nah, berdasarkan algoritma Euclid, dihasilkan Sn sama dengan Sn min 4 dikalikan 1 ditambah Kn min 2 dikalikan Kn min 1 ditambah Sn min 3 dikalikan Kn min 3 dikalikan 1 ditambah Kn min 2 Kn min 1. Nah, ini menggunakan sifat komutatif. Nah, jika ini terus diteruskan substitusi secara berturut-turut, maka berdasarkan algoritma Euclid akan diperoleh bentuk sebagai berikut. Lanjut. Nah, maka akan diperoleh bentuk PPB dari S0 dan S1 sama dengan Sn. Nah, kita substitusi hasil Sn berdasarkan algoritma tadi, yaitu S0 dikalikan M ditambah S1 dikalikan N. Maka PPB dari S0 dan S1 sama dengan M dikalikan S0 ditambah N dikalikan S1 berdasarkan sifat komutatif. Nah, hal tersebut berarti bahwa PPB dari S0 dan S1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S0 dan S1. Selanjutnya, nah sebagai contohnya, nyatakan PPB dari 205 dan 75 sebagai kombinasi linear dari 205 dan 75 menggunakan aturan teorema 1 yang telah dijelaskan oleh Yudi tadi. Nah, untuk penyelesaiannya, 205 sama dengan 75 dikalikan berapa yang mendekati 205. Nah, jadinya kita kalikan 2. Kemudian sisanya berapa? Yaitu sisa 55. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 55 sama dengan 205 dikurangi 2 dikali 75. Kemudian untuk selanjutnya juga sama, 75 sama dengan 55 dikalikan berapa, kemudian ditambahkan sisanya. Begitupun seterusnya hingga dihasilkan sisa 0, yaitu 15 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 0. Nah, ini kan pembagian terakhir ya, berdasarkan algoritma Euclid tadi, sehingga dihasilkan PPB dari 205 dan 75 sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan mencari kombinasi linearnya. Nah, dengan demikian, maka dapat ditentukan bahwa PPB dari 205 dan 75 itu sama dengan 5. Kemudian, tadi kan kita sudah menemukan juga nilai 5 itu sama seperti 20 dikurangi 1 dikali 15. Jadi kita substitusi nilai 5 tadi. Kemudian ini kita jabarkan juga. Nilai 15 tadi juga kan kita mendapatkan bahwa 15 sama dengan 55 dikurangi 2 dikali 20. Sehingga kita dapatkan 20 dikurangi 1 dikali 55 dikurangi 2 kali 20. Nah, ini kita kalikan seperti umumnya, sehingga dihasilkan 3 dikali 20 dikurangi 1 dikali 55. Nah, kemudian untuk yang 20 ini bisa kita uraikan juga seperti yang sebelumnya, yaitu 75 dikurangi 1 dikali 55. Ini kita kalikan 3 kali 75 dikurangi 3 dikali 55 dikurangi 1 dikali 55, sehingga dihasilkan 3 dikali 75 dikurangi 4 dikali 55. Nah, kemudian untuk yang 55 ini juga bisa kita uraikan, sehingga 3 dikali 75 dikurangi 4 dikali 55-nya kita substitusi dari hasil tadi, yaitu 205 dikurangi 2 dikali 75. Sehingga untuk hasil akhirnya dihasilkan kombinasi linear dari 205 dan 75 adalah negatif 4 dikalikan 205 ditambah 11 dikali 75. Selanjutnya, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas
pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang selanjutnya adalah teorema yang kedua, ditentukan P dan Q merupakan anggota dari bilangan asli. Maka PPB dari P dan Q sama dengan Rn dikali P ditambah Ln dikali Q dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang mana Rn dan NK adalah suku Kn dari barisan-barisan yang secara rekursif didefinisikan sebagai R0 sama dengan 1, R1 sama dengan 0, lalu L0-nya sama dengan 0, dan L1-nya sama dengan 1. Dan RI sama dengan RI min 2 dikurangi KI min 1 dikali RI min 1, dan juga LI-nya itu sama dengan LI min 2 dikurangi KI min 1 dikali LI min 1. Untuk I sama dengan 2, 3, dan seterusnya hingga N. Dengan KI adalah hasil dari dalam algoritma yang mana akan memperoleh hasil dari PPB dari bilangan P dan Q. Baik, untuk pembuktiannya ada di slide selanjutnya. Ya, untuk pembuktiannya, berdasarkan langkah-langkah algoritma Euclid sebelumnya, kita pilih S0-nya itu sama dengan P, dan S1-nya itu sama dengan Q. Nah, lalu kemudian kita gunakan cara pembuktian induksi matematika untuk membuktikan bahwa PPB dari P dan Q sama dengan Sn, di mana Sn nanti itu bisa diuraikan menjadi bentuk Rn dikali P ditambah Ln dikali Q. Untuk yang pertama, kita substitusikan nilai N sama dengan 0. Jadi, S0 sama dengan R0 dikali P ditambah L0 dikali Q. Nah, berdasarkan pendefinisian dalam teorema tadi, kita ketahui bahwa R0 sama dengan 1, dan R1-nya itu sama dengan 0. Kemudian L0-nya sama dengan 0, dan L1-nya itu sama dengan 1. Nah, kita kan sudah tahu nilainya. Kemudian kita langsung substitusikan saja. S0 sama dengan R0-nya itu kan 1. 1 dikali P ditambah L0-nya 0, 0 dikali Q. 0 dikali Q itu kan 0, berarti S0-nya sama dengan P. Nah, ini sudah kita buktikan. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita substitusikan untuk N sama dengan 1, S1 sama dengan R1 dikali P ditambah L1 dikali Q. Selanjutnya kita substitusikan seperti langkah yang sebelumnya. S1 sama dengan 0 dikali P ditambah 1 dikali Q. Jadi hasilnya S1 sama dengan Q. Gitu. Next slide. Ya. Untuk yang selanjutnya, sekarang anggaplah bahwa SI sama dengan RI dikali P ditambah LI dikali Q dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N-1 itu bernilai benar. Nah, sesuai dengan keadaan langkah saya dalam pembuktian algoritma Euclid yang sudah dibuktikan, kita dapat menunjukkan bahwa Sn itu sama dengan Sn-2 dikurangi Sn-1 dikali K N-1 gitu ya. Nah, dengan demikian sesuai dengan prinsip induksi matematika, kita akan membuktikan pernyataan tersebut. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu Sn sama dengan Sn-2 dikurangi Sn-1 dikali K N-1. Nah, berdasarkan teorema yang tadi, kita ketahui bahwa PPB dari P dan Q itu sama dengan Sn, yang mana Sn bisa diuraikan menjadi bentuk Rn dikali P ditambah Ln dikali Q. Nah, di sini kita ganti nilai N-nya dengan N-2, berarti bentuknya menjadi Rn-2P ditambah Ln-2Q dikurangi, yang ini sama, disubstitusikan nilai N-1-nya menjadi Rn-1 dikali P ditambah Ln-1 dikali Q dikali dengan Kn-1. Nah, untuk yang langkah selanjutnya, kita langsung kalikan saja nih. Ini seperti perkalian biasa ya.
nanti di step selanjutnya bentuknya menjadi Sn sama dengan Rn-2 dikali P ditambah Ln-2 dikali Q dikurangi Rn-1P dikali K N-1 dikurangi 1 dikurangi L N-1 dikali Q dikali K N-1. Nah, kemudian kita kelompokkan warna-warna yang sama ini. Kenapa saya beri warna merah dan biru supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami pengelompokannya ya. Nah, untuk step yang selanjutnya, Sn sama dengan Rn-2P dikurangi Rn-1P dikali K N-1 ditambah Ln dikali Q dikurangi Ln-1 dikali Q dikali K N-1. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita bisa mengeluarkan nilai P-nya ya, atau menggunakan sifat distributif. Bentuknya menjadi Sn sama dengan R N-2 dikurangi R N-1 dikali K N-1 dikali P ditambah L N-2 dikurangi L N-1 dikali K. Jadi bentuk dengan pendidik bahwa R ini sama dengan R sama dengan N-2 dan K N-1 R tulisan nilai N-nya akan bernilai akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, berarti bisa kita tulis menjadi Sn sama dengan Rn dikali P ditambah Ln dikali Q. Nah, dengan adanya persamaan ini berarti teoremanya sudah deduksi. Ya, mungkin langsung contoh soal biar teman-teman langsung paham. Ya, untuk contoh soal yang pertama, carilah PBB dari 205 dan 75 dan nyatakan tidak kombinasi linear dari 205 dan 75 menggunakan teorema 2. Ya, untuk langkah yang pertama kita cari PBB-nya seperti biasa ya. Ini langkahnya sama seperti sama soal yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Agni. 205 sama dengan 2 dikali 75 ditambah 55. Nah, dari sini kita dapatkan K1 sama dengan 2. Ini K1. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, 75 sama dengan 1 dikali 55 ditambah 20. Kita dapat K2-nya sama dengan 1. Begitu seterusnya, hingga kita dapatkan 15 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 0. Nah, jadi PPB dari 205 dan 75 itu sama dengan 5. Nah, kemudian 5 ini akan kita uraikan menjadi bentuk kombinasi linear. Nah, berdasarkan teorema tadi, kita ketahui bahwa R0-nya itu sama dengan 1, dan R1-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya, kita cari R2, R3, R4, sampai R5. Kenapa sampai R5? Karena dalam pembagian ini, kita akan memerlukan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Kalau misalnya hanya 4 langkah saja, berarti kita cukup mencari sampai R4 saja. Gitu. Nah, gimana cara mencari R2-nya? Berdasarkan berdasarkan pendefinisian dari teorema kedua tadi, kita ketahui bahwa R I itu sama dengan R I min 2 dikurangi K I min 1 dikali R I min 1. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari R2-nya, kita ganti I-nya dengan angka 2 gitu ya. Jadi R2 sama dengan R2 kurang 2 kan 0. Jadi R0 dikurangi K
2 kurang 1 sama dengan 1, R-nya juga 1. Nah, R0-nya 1 dikurangi K1-nya. K1-nya tadi sudah kita ketahui ini ya, bernilai 2. Langsung kita substitusikan saja, dikurangi 2 dikali R1-nya 0. Begitu. Jadi, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Itu untuk R2. Bagaimana dengan R3? Langkahnya sama. Apabila kita sudah menemukan R3, kita bisa mencari R4 sampai dengan R5. Nah, R5-nya di sini kita ketahui bernilai negatif 4. Kita simpan dulu R5-nya. Nah, kemudian kita cari untuk L-nya nih. Bentuk L-nya itu sama. Untuk mencari L-nya itu sama tadi ya. Berdasarkan pendefinisian dalam teorema 2 tadi, Li itu sama dengan Li min 2 dikurangi K I min 1 dikali Li min 1 gitu ya. Untuk caranya sama seperti tadi. Untuk L0-nya sama dengan 0, L1-nya 1, L2-nya negatif 2, L3-nya 3, L4-nya negatif 8, dan L5-nya 11. Nah, apabila kita sudah menemukan R5-nya dan L5-nya, berarti kita sudah bisa menjabarkan bentuk 5 ini ke dalam bentuk kombinasi linearnya, yaitu negatif 4 dikali 205 ditambah 11 dikali 75 gitu. Ya, mungkin dari teman-teman apa yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang masih bingung gitu ya. Belum ada. Oh ya, baik. Terima kasih atas responnya. Lanjut ke next slide. Nah, tadi kan kita menyelesaikan dengan cara penjabaran ya. Nah, untuk soal yang ini soalnya sama. Hanya saja penyelesaiannya dengan menggunakan tabel. Ya, soalnya sama. Carilah PPB dari 205 dan 75 dan nyatakan sebagai kombinasi linear dari 205 dan 75 menggunakan aturan teorema 2. Untuk langkah yang ini sama seperti langkah yang tadi. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, diperoleh PBB dari 205 75 PBB dari 205 dan 75 itu sama dengan 5. Nah, kemudian apabila kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan tabel, kita harus membuat 4 kolom seperti ini. Ada N, R, L, dan K. Untuk R0-nya sama dengan 1, dan L1 sama dengan 0, kemudian L0 sama dengan 1, L1 sama dengan 1 itu berdasarkan pendefinisian dalam teorema yang kedua. Nah, di sini mungkin teman-teman masih bingung ya, gimana baca tabelnya. Nah, misalkan kita mau ngisi R yang di sini nih. Nah, ini kan berarti kan R yang ke R0 gitu ya. R0 kan bernilai 1 gitu. Kemudian R yang R1 bernilai 0. Kemudian gimana kalau R2? Nah, di sini sudah saya sediakan tabel ya, contoh perhitungannya untuk mencari R2 berdasarkan definisinya ini sama ya perhitungannya kayak tadi. Bisa kita tulis R 2 kurang 2 dikurangi K 2 kurang 1 R 2 kurang 1. Jadi kita substitusikan duanya ini ke persamaan untuk mengganti ini aja ya. Nah, jadi R0 dikurangi K1 R1. 1 dikurangi 2 kali 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1 gitu. Jadi isinya ini 1. Kemudian untuk R3-nya caranya juga sama. Kemudian R4-nya juga sampai R5. Atau langkah ke 5. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa sampai ke 5? Karena tadi kita melakukan pembagiannya itu 5 kali gitu ya. Nah, di sini kita dapat negatif 4. Kemudian gimana untuk mengisi L-nya? L-nya sama. Untuk mengisi Bukan gitu. L, Maaf. Halo. Apa bukan berhentinya apa bukan karena sudah ketemu 0, bukan? Oh iya, bukan. Ketemu 0-nya itu didapat dari 5 langkah gitu. Ya iya.
Jadi berhentinya bukan karena apa ya, kita berhenti hanya 4 itu tadi karena pada saat langkah kelima itu sudah ketemu hasil sisanya 0 gitu kan? Iya, Bu. Nah, kemudian untuk L-nya, mencari L-nya sama saja dengan mencari L seperti tadi ya. L0-nya itu sama dengan 0, L1-nya itu 1, kemudian L2-nya ini negatif 2, L3, L4, seterusnya sampai 11. Nah, saat R5 dan E5-nya sudah diketahui, kita bisa menjabarkan 5 ini atau PBB dari 205 dan 75 sebagai negatif 4 dikali 205 ditambah 11 dikali 75 gitu. Baik, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakan bisa langsung raise hand terlebih dahulu ya.